Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara lulus interview kerja dalam sudut pandang HRD. Biasanya ini yang paling menegangkan karena ini menjadi tahap akhir dalam sebuah proses rekrutmen. Oke, tonton sampai habis karena kalau meleset satu sudut pandang saja bisa jadi sebab kamu nggak lulus interview. Di channel ini membahas tentang karir dan pengembangan diri. Jadi sambil nonton video ini atau nanti setelahnya, bagi yang belum subscribe, langsung saja di subscribe dengan menekan tombol merah yang ada di kanan bawah. Tekan juga tombol belnya agar kamu bisa dapat info kalau nanti ada video-video baru dari saya. Saya juga coba tanya-tanya pada teman-teman yang sudah berpengalaman menghadapi interview dan sekarang sudah bekerja. Apa sih yang kamu khawatirkan ketika kamu akan melakukan interview kerja? Bagaimana caranya saya menampilkan yang terbaik di depan interviewer? Yang ada di pikiran tuh abstrak. Ini yang pertama, nanti bakal ditanya apa? Sama siapa nanti di interviewnya? Jahat nggak? Nanti pertanyaannya apa aja ya gitu. Apakah saya akan jadi terlihat bodoh? Coba ceritain dong apa yang kamu persiapkan waktu itu ketika akan menghadapi proses interview. Jawaban-jawaban apa yang mungkin nanti akan ditanyakan sehingga nanti saya tidak salah jawab. Aku harus jawab apa aja ya nanti. Terus harus pakai baju apa ya. Kadang sampai pakaian pun aku pikirkan kan untuk memberi impression yang baik lah ke yang interviewnya. Di otak tuh, wah kacau balau lah. Antara mau menyiapkan bahan interviewnya nggak konsen, terus nanti kepikiran bisa jawab atau enggak, nunggu interview juga udah duduk diem, tangan dingin, gini-gini aja. Kamu cari info tentang persiapan-persiapan yang akan kamu lakukan itu dari mana aja sih? Saya juga nanya ke teman-teman sih, gimana sih yang udah pernah kerja, ini isinya apa aja, terus apa sih yang dinilai sama interviewnya gitu. Saya nyari tahu dari teman-teman gitu. Aku tuh sampai beli bukunya gitu Kang buat cara menjawab kayak gitu. Aku sampai beli e-booknya biar aku bisa jawab. Kira-kira berapa persen tuh ya informasi yang kamu dapetin dan itu terpakai pada saat kamu interview? Cukup membantu sih, tapi kayak dari e-book yang aku beli itu nggak banyak yang keluar, malah pertanyaannya yang di luar itu gitu Kang. Jadi ya sedikit lah membantunya, cuma 20% mungkin. Setelah kamu interview, ada gambaran yang berbeda nggak dari yang sebelum kamu melakukan interview? Ternyata pas masuk bawahnya nggak begitu menyeramkan sih, dan malah nggak banyak nanya gitu, malah banyaknya ngasih tahu nanti kerjaannya kayak gini, kayak gitu. Sharing dong tips-tips yang kamu punya buat teman-teman yang akan menghadapi proses interview. Postur tubuh, badan tegak, tidak menyender, itu jangan terlihat seperti orang yang lemah gitu kan. Jadi yang benar-benar tegas. Tipsnya pelajari perusahaannya kayak gitu. Ketika menjawab pertanyaan pun jangan banyak yang gimana ya? Nggak, jangan gitu. Tapi benar-benar ya saya seperti ini, sini ini. Apa yang akan saya lakukan ini. Yang punya ketertarikan di bidang yang sama di perusahaannya bisa jadi nilai plus juga. Kayak waktu itu aku pernah apply ke perusahaan game tapi akunya nggak ngerti sama sekali tentang game gitu. Langsung kita mulai ya. Belasan tahun saya dan kawan-kawan sudah banyak membantu perusahaan-perusahaan dalam proses merekrut pegawai. Nah di tahap ini banyak yang gagal. Bukan karena yang di interviewnya nggak bisa jawab pertanyaan, tapi karena interviewernya nggak dapet feel-nya. Kok urusannya jadi dengan feel ya? Ya, analoginya seperti Pak Polantas ketika melakukan razia di jalan ya. Tidak semua kendaraan diminta ke pinggir, hanya beberapa saja. Jadi ini feel yang didasari dengan indikator-indikator yang kuat. Apa saja indikatornya? Itu yang bakal kita obrolin di video ini. Proses interview ini sedikit banyak mirip dengan proses psikotes. Para pelamar berusaha dengan berbagai cara buat dapetin tip and tricksnya. Emang salah gitu? Bukannya dengan begitu kita bisa lebih menyiapkan diri buat ngadepin interview. Saya nggak akan bilang itu salah. Tapi kalau kamu salah menyikapinya, info-info itu malah bisa menyesatkan kamu. Banyak yang bilang, wah saya udah belajar banyak, berlatih terus-terusan,
tapi tetap aja nggak lulus. Kalau tahu gini, ngapain saya ikut tahapan tes yang panjang? Jangan sampai juga kalau ditanya, apa kerja kamu sekarang? Saya udah 3 tahun, kerjaan saya nyari pekerjaan Pak. Nah, jangan kayak gitu juga ya. Makanya sekarang kita akan bongkar 6 sudut pandang HRD dalam proses interview kerja. 6 kata kunci ini akan saya singkat untuk memudahkan kamu dalam mengingatnya. Kita singkat menjadi periksa. PRIKSA. P-nya psikotes, R-nya review, I-nya interpersonal, K-nya knowledge, S-nya skill, E attitude. Kata kunci yang pertama P, psikotes. Interviewer butuh bahan buat menginterview kamu. Bahannya dari mana? Dari hasil psikotesnya. Kalau nggak ada psikotes sebelumnya gimana? Biasanya menggunakan kurikulum vitae yang sudah kamu berikan sebelumnya. Seperti yang pernah saya bilang di video sebelumnya, bahwa hasil psikotes akan di cross check saat interview. Jadi persiapkan proses interviewmu dengan mengingat-ingat hasil psikotesmu waktu itu seperti apa. Maka poin 4 di video saya yang sebelumnya, saran saya waktu itu adalah kamu psikotes dulu. Cari biro konsultan terdekat di rumah kamu, lakukan psikotes, nanti hasilnya diinfokan oleh psikolog, maka kamu bisa dapetin data yang cukup akurat untuk menceritakan apa kekuatanmu, apa kekuranganmu. Kekuatannya untuk kamu jadikan bahan bahwa itu modal kamu untuk bisa diterima di tempat kerja yang kamu lamar. Kelemahannya tentu untuk kamu minimalisir, atau kalau memungkinkan kamu hilangkan. Ini salah satu dasar dari psikotes. Bagaimana psikotes bisa membantu kita, bahwa asumsi kita, pendapat kita tentang diri kita sendiri itu sebetulnya belum tentu benar. Pendapat orang lain tentang kita juga belum tentu benar. Semua membutuhkan cross check, dan salah satu cross check yang akurat adalah hasil psikotes. Kata kunci yang kedua, review. Kenapa review? Karena di setiap perusahaan yang kamu akan diinterview di sana, kamu harus memastikan diri, kamu harus yakin bahwa kamu memang benar-benar ingin bekerja di perusahaan itu. Jadi harus dikaji ulang lagi, dipikirkan baik-baik. Karena kalau tidak begitu, nanti feel-nya nggak dapet buat interviewernya. Contoh, kamu punya pikiran, ya diterima syukur, nggak diterima juga nggak apa-apa, nanti kita coba lagi di perusahaan lain. Itu nanti akan terasa oleh interviewernya. Karena setiap perusahaan yang didatangi oleh pelamar tentu menginginkan orang yang memang sangat ingin bekerja di perusahaannya, bukan orang yang sambil lalu seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi munculkan hasrat yang kuat bahwa saya ingin bekerja di perusahaan itu. Pak, gimana kalau ternyata hasrat saya sudah kuat, ternyata nggak lulus? Kan sakit hati, Pak. Nah, pikiran kita harus positif, so. Begini prinsipnya, so. Pikiran itu punya saya. Jadi, sayalah yang harus mengendalikan pikiran saya, bukan pikiran yang mengendalikan saya. Jadi, di mindset kita, keyakinan terhadap sesuatu dan takdir Allah itu dua hal yang berbeda. Yakin terhadap apa yang sedang kita upayakan itu adalah syarat mutlak agar usahanya menjadi maksimal. Kalau nggak yakin, bakal nurunin puluhan % dari usaha yang bisa kita lakukan. Jadi, kalau kamu ternyata nggak diterima, itu artinya kamu punya peluang untuk memperbaiki persiapan-persiapannya. Karena setiap hasil pasti bisa dievaluasi, pasti bisa kita lihat yang sudah baiknya apa, yang bisa dikembangkannya apa. Kata kunci yang ketiga, interpersonal. Kamu pasti sudah sering lihat info-info lowongan pekerjaan, persyaratannya apa saja, dan biasanya ada syarat-syarat yang memunculkan kurang lebih seperti punya motivasi tinggi untuk maju dan berkarya, memiliki kemampuan relasi yang baik, memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, dan sebagainya. Yang itu semua merupakan bagian dari interpersonal. Jadi, interpersonalmu juga harus dikembangkan. Pembahasan tentang kemampuan-kemampuan interpersonal tentu tidak bisa dibahas di sini. Nanti kita akan buat video khusus yang membahas tentang itu ya. Tapi intinya, kenapa interpersonal ini harus disiapkan? Karena itu akan terlihat saat interview nanti.
Kelihatannya dari mana, Pak? Dari bahasa yang digunakan, intonasinya, sorot matanya, dan bahasa tubuh yang lainnya. So, kalau kamu tetap pengen mempelajari dari buku-buku, dari internet, dari YouTube, silahkan pelajari seadanya. Kemudian nanti fokuskan kembali pada jati dirimu yang sebenarnya.